Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di gelaran race weekend MotoGP seri kelima di Jerez, Spanyol, kita akan membahas sesuatu yang hadir di awal seri ini, yaitu yang kalau menurut saya cukup menarik adalah pernyataan dari Pedro Acosta, pembalap dari Red Bull KTM, pembalap dari tim pabrikan Red Bull KTM, itu yang menyatakan bahwa ya secara belak-belakan dia bilang bahwa ternyata semenjak seri keempat di Lusail, Qatar, dia sudah balik, gimana ya bilangnya, mundur ya secara umum. Strateginya yaitu menggunakan KTM RC16 versi 2024. Menurut dia seperti itu. Nah, jadi mulai di Qatar atau seri keempat dia mulai di sana gitu ya. Dan pada sesi hari Jumat ya, 2 sesi latihan bebas, satu latihan bebas pertama dan satu sesi praktis, itu Pedro Acosta tuh berhasil menjadi pembalap KTM terdepan ya, finish di posisi 8 di sesi praktis, yang mengartikan bahwa dia akan bisa langsung masuk ke sesi kualifikasi kedua atau Q2 di hari Sabtu ini. Nah, ini bagus banget ya, cuman banyak banget teman-teman yang nanyain, emang bisa gitu ya pembalap di tim pabrikan itu berganti dari motor 2025 ke motor 2024. Pada dasarnya kan mesin ya, secara umum mesin itu sudah dihomologasi teman-teman sekalian, dan KTM itu termasuk kalau nggak salah konsesinya itu kelasnya tuh kelas C, dimana pada dasarnya untuk konsesi kelas C itu pembalap tim itu nggak boleh berganti mesin di pertengahan jalannya musim kayak gitu ya, nggak boleh ganti mesin, dan bahkan nggak boleh ngutok-ngutok mesin, nggak bisa ngebongkar mesin, mengganti spesifikasi dan lain-lain. Jadi ini strict banget. Tapi apa yang dimaksud dengan pindah ke motor 2024 RC16, dan ini yang harus dijelaskan supaya nggak terjadi kesalahpahaman. Jadi orang bilang, wah kan regulasinya begini, tapi kok pihak KTM melakukan hal yang begini gitu ya, pindah ke 2024. Nah, yang bisa saya pahami melihat dari situasi ini adalah secara umum KTM Red Bull itu khususnya untuk pihak Pedro Acosta, Pedro Acosta melakukan hal ini tuh ya, turun menurut dia ke dalam tanda kutip motor 2024 itu melakukan sendiri. Binder tidak melakukan hal ini, dan juga dua pembalap Tech 3 KTM ya, baik itu Bastian ini dan juga Maverick Viñales juga tidak melakukan hal ini. Jadi hanya murni Pedro Acosta doang. Nah, jadi pada dasarnya kalau menurut saya adalah secara umum dia tidak berganti mesin. Ya, Pedro Acosta tidak mengganti mesin 2025-nya yang dia pakai semenjak seri pertama. Itu ya sejak seri pertama di Thailand, di Buriram, itu ke mesin bener-bener mesin 2024. Jadi pada dasarnya secara umum mesin yang dia pakai baik di Lusail yang dia bilang adalah motor 2024 dan juga sekarang di Jerez, itu tetap secara mesin adalah mesin KTM RC16 versi 2025. Jadi nggak mungkin. Kalau menurut saya kalau misalkan dia pindah itu udah pasti yang namanya ini sudah melanggar yang namanya regulasi teknis, dan kalau sudah melanggar regulasi teknis itu berat banget, pasti diskualifikasi. Nah, karena race director atau namanya direktur teknis MotoGP tidak melakukan hal ini, tidak melakukan penalti terhadap Pedro Acosta yang dia bilang pindah turun ke 2024, ini mengartikan bahwa secara umum mesin yang dia pakai tetap mesin KTM RC16 2025, tidak pindah atau turun ya. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan motor 2024 ini gitu ya? Kalau saya sih melihatnya adalah secara umum ini seperti apa yang diomongin oleh Pecco Bagnaia di beberapa bulan yang lalu ketika dia pengen pindah ke GP24, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya adalah mesinnya tetap menggunakan mesin terbaru yang sudah dihomologasikan, mesin 2025. Untuk yang Pedro Acosta pun begitu. Cuman kalau saya berpikir bahwa atau membuat sinyalemen bahwa ternyata mungkin ya mesin KTM RC16 2025 dan 2024 itu pada dasarnya tidak banyak jauh berbeda.
minimal mounting engine-nya nggak beda, teman-teman sekalian. Mounting engine untuk mountingin motor itu ke sasis, baik sasis 2024 dan sasis 25. Dan menurut saya yang berubah dari Pedro Acosta mulai dari seri Lucelle Qatar itu bukan mesinnya, tapi sasis. Sasisnya itu berubah. Jadi pindah sasis kalau menurut saya. Jadi mulai Lucelle itu dia menggunakan sasis 2024 di Lucelle 2024 dan juga di Jerez Spanyol ini juga menggunakan sasis 2024. Sementara sebelum itu baik itu di Thailand, di Buriram ataupun di Austin gitu ya, ataupun di Argentina, dia masih menggunakan sasis 2025. Tapi semenjak Qatar seri keempat dia menggunakan sasis 2024 dan beserta setupnya mungkin ya yang diperbolehkan oleh regulasi. Kayak misalkan banyak banget tuh teman-teman sebenarnya yang bisa dipakai, kayak misalkan swing arm dia boleh pakai 2024 dan itu tidak melanggar regulasi. Terus habis itu dia menggunakan suspensi juga 2024, kalau misalkan itu dikerjakan oleh Acosta juga diperbolehkan dan itu tidak melanggar regulasi. Dan satu lagi nih menurut saya adalah sepertinya memang homologasi dari fairing versi awal dari KTM RC16 untuk tahun 2025 itu nggak jauh beda dengan homologasi fairing 2024. Jadi kalau kita memang lihat gitu ya dari seri terakhir di Barcelona tahun 2024, RC16 yang dipakai oleh misalkan contohnya kayak ya dipakai oleh Acosta sendiri dan juga Binder yang waktu itu Acosta masih di Tech 3, itu secara umum juga nggak jauh beda dengan setup atau bentukan fairing aero yang dipakai oleh pembalap-pembalap KTM sekarang. Jadi secara umum ya sama aja sih antara fairing awal homologasi 2025 RC16 dengan versi akhir dari RC16 2024. Jadi kalau menurut saya balik lagi, apa yang dimaksud dengan pindah setup ke 2020 dari Pedro Acosta, itu mesinnya masih 2025 ditaruh atau ditempel atau dimonting ke sasis, teman-teman, sasis tahun 2024 dan jadi seperti itu. Nah, efeknya kayak gimana? Efeknya yang diperoleh atau yang kita peroleh dari omongannya Pedro Acosta adalah ya terutama semenjak selesai dari sesi hari Jumat di mana dia finish posisi 8 langsung lolos kualifikasi kedua adalah dia lebih bebas sekarang. Jadi gitu loh teman-teman. Pedro Acosta bilang dia lebih suka setup 2024 ini menggunakan sasis. Jadi bener pada saat hari Jumat dia menggunakan sasis 2024. Kata sasisnya langsung dikeluarkan. Jadi secara umum memang yang beda dari motor sebelum Lucelle Qatar dan dari Qatar sampai sekarang itu adalah terutama signifikannya di sasis. Pedro Acosta bilang dia merasa seperti kayak tahun 2024, dia merasa lebih bebas, tidak banyak tidak banyak kungkungan lah gitu ya. Dan ini sih kalau menurut saya sih ya cukup masuk akal juga. Secara umum memang sasis merupakan hal yang krusial juga. Di mana titik kelenturannya, di mana titik fleksibilitasnya, terutama juga kayak misalkan sekarang KTM itu tidak lagi menggunakan kayak yang zaman dulu dia menggunakan trellis kayak gitu atau menggunakan ya dari baja gitu ya steel, tapi mulai tahun 2024 ya mereka sudah mengembangkan frame yang kalau menurut saya sih ya sebenarnya ya twin spar juga tapi lebih arahnya ke karbon. Nah kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi jelas ya sekarang ya apa yang dimaksud dengan Pedro Acosta dengan pindah atau mundur ke motor 2024. Jadi nggak murni benar-benar motor 2024 kalau menurut saya. Mesin masih tetap dia apply yang namanya regulasi menggunakan mesin 2025. Sasis adalah hal paling signifikan yang dipakai oleh Pedro Acosta mulai dari Lucelle kemarin. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di review selanjutnya dan juga di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.